Gimana jadinya kalau lo dikunci sama cewek terus dipaksa buat nyium dia? Cerita dimulai dengan adanya wanita yang merobek surat cinta dari orang lain. Ditambah dia selalu mengeluarkan tatapan sinis. Ternyata wanita itu adalah Nana Serey, seorang putri dingin. Nana Serey yang notabene putri dingin ini ya sesuai namanya ya, putri. Dia pintar, jago olahraga, pastinya semua cowok suka sama dia lah. Makanya dia dapat surat cinta terus menerus. Tapi tadi itu salah satunya orang yang kena tolak. Ya begitulah Nana Serey menolak semua pengakuan cinta dari orang lain. Selalu ditatap dengan tatapan sinis. Dan mari kita berkenalan dengan MC kita, yaitu Minato yang bukan Hokage keempat. Dia lagi ngobrol sama temannya yang bernama Kanata. Kanata nyuruh nih buat Minato ikutlah perjuangan cinta Nana Serey ini, yang merupakan teman sekelas Minato juga. Tapi yang gak Kanata tahu sebenarnya Minato sama Rei itu kerja part time di cafe yang sama. Tapi musim begitu mereka gak pernah ngobrol. Sampai-sampai manajernya Minato juga ikut nih mancing Minato buat dekat sama Nana Serey. Ya karena keluarga Nana Serey kan adalah keluarga bangsawan terhormat. Tapi sikap Nana Serey ini beneran kayak Tuan Putri, sederhana banget. Dia rela kerja part time di toko. Gak mungkin lah Minato gak suka sama Rei, apalagi sekelas kan. Gitu kata manajernya. Tapi sampailah muncul satu pria yang menggoda Rei buat ngajak main bareng. Pas manajernya mau nelpon polisi, Rei langsung nih mengeluarkan Housoku Haki yang membuat cowok itu pergi. Ya emang definisi putri dingin ya. Jam magang pun berhenti, Minato juga kembali pulang. Tapi ternyata Rei masih diganggu nih sama cowok brother tadi. Nana Serey terus menolak, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang menghina. Pria itu yang mulai kehilangan kesabarannya langsung hendak menyerang Nana Serey. Tapi Minato yang bukan siklat kuning tiba-tiba melompat dan menendang si cowok berandal itu dan melindungi si Rei. Jadi sekarang dimulailah pertarungan antara Hokage keempat dengan Dio. Di sini Minato benar-benar hebat. Pukulan dari Dio berhasil Minato hindari. Dan si Minato juga berhasil nih mengalahkan Dio dengan telak, yang membuat Nana Serey terdiam. Tapi muncul nih rahasia, ternyata cowok yang mengganggu Rei ini adalah cowok yang bertemu dengan Rei di pesta keluarganya Rei. Yang berarti keluarganya Rei adalah pemilik saham utama perusahaan bapaknya si cowok berandal ini. Jadi si cowok ini langsung sujud minta maaf ke Rei dan menghilang. Minato langsung nih menghampir ke Rei karena takut Rei terluka. Rei ternyata baik-baik aja dan ya udahlah Minato untuk pergi. Tapi di sini Rei ini mulai tersenyum dan kayaknya ada yang berubah nih tadi dari Rei. Rei berlari sambil merasakan panas di dadanya sekarang. Dan dia pun dijemput sama supirnya. Dan Rei ini nanya ke supirnya tentang beberapa hal. Di keesokan harinya Minato masih kepikiran. Kayaknya kehidupan damai Minato hilang deh. Di sekolah seharian Minato terus menerus ketemu sama Rei. Pas ketemu, Rei senyum lagi. Pas makan siang, Rei tiba-tiba duduk di samping Minato. Rei yang putri dingin sekarang memberikan senyuman indah ke Minato yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Dan uniknya Rei ini kayak ngasih kode gitu ke Minato. Sampai-sampai bisa muncul gosip nih di kalangan para gadis-gadis. Anjir udahlah kehidupan Minato yang tenang ini. Karena tekanan sosial yang berat, akhirnya Minato izin nih buat pulang cepet ke bosnya. Tapi di locker room, ternyata ada Nanase yang nunggu Minato. Minato kaget tapi udah telat. Rei langsung mengunci ruangan dan melompat ke Minato. Minato bingung, Rei ini kenapa? Sekarang Nanase malah makin nempel sama Minato dan terus mengendus bahu Minato. Image putri dingin yang cool sekarang patah sepatah-patahnya. Minato pengen melarikan diri, tapi dia terus ditempelin sama Rei. Dan Rei juga nggak ngasih kesempatan buat Minato pergi. Tapi ada kesepakatan nih, kalau Minato mau lepas, Minato harus mencium Rei. Bentar. Sebelum kita lanjut, nggak seru nggak sih kalau nonton cerita asik kayak gini gak ada steknya? Jadi bagi kalian ya yang belum punya stek, langsung aja beli lewat video ini. Steknya nih pasti udah gue cobain, pasti enak banget. Lihat nih, packingannya aman banget kan. Dan lihat tuh, steknya enak banget kan. Dari luar aja udah kelihatan enak banget. Ditambah nih, kalau kalian beli lewat video ini, harganya pasti murah banget, worth it banget dah. Karena nonton cerita seru dari nonton dulu yuk. Kayaknya nggak seru deh kalau nggak ada stek. Udahlah, yuk lanjut lagi. Rei masih nih maksa Minato buat mencium dirinya. Fix udah lah, hancur ya kehidupan Minato. Minato nolak, karena yang mereka berdua kan gak pacaran. Rei, sang putri dingin sekarang bete. Jadi mintalah dia buat digendong sama Minato. Dan kalau Minato gak gendong Rei gak bakal mau lepasin Minato. Jadi Minato pun memberikan kesepakatan baru. Ya udah, Minato cuma mau meluk Rei aja. Tapi asalkan setelah itu Rei lepasin Minato. Rei pun setuju dan Minato sekarang meluk Rei. Ben ya.
Tiba-tiba manajer mereka ngetok ruangan mereka dan menanyakan kabar dari Minato yang tadi katanya kurang enak badan. Jadi karena ada manajer dan takut hidupnya Minato makin hancur lagi, Minato ngajak Rei buat ke rumahnya. Rei oke aja, tapi kayaknya Rei udah merencanain sesuatu nih. Tibalah di rumah Minato, Rei duduk dan memperhatikan rumah seorang pria. Dan Minato juga sekarang nanya ke Rei, kenapa sikap Rei bisa berubah? Rei langsung jujur aja bahwa Rei ini cinta sama Minato. Minato bingung, kok tiba-tiba banget. Rei jujur, karena kemarin Minato tuh keren banget pas nolongin si Rei. Jadi Rei langsung nih menawarkan mau coba pacaran aja nggak sama dirinya. Nah, mending lu nawarin itu ke gua mau sih Rei, sumpah dah. Minato langsung nolak nih, apalagi Rei kan dari keluarga bangsawan Nanase. Tapi Rei juga, karena ya gimana pun juga, Rei itu pasti nanti bakal dijodohin. Ya karena dia dari keluarga bangsawan. Ya dia nggak bisa selalu milih apapun dari kehendaknya sendiri. Apalagi jodoh. Tapi ternyata itu bukan cuma berlaku di Rei aja. Minato juga sama aja. Ternyata nama lengkap Minato adalah Ichijo Minato. Bukan Namikaze Minato ya. Dan Minato adalah calon kepala keluarga Ichijo berikutnya. Nanase ternyata tahu rahasia Minato yang cuma orang terdekat Minato tahu aja. Minato ini sebenarnya nggak suka dengan kehidupan para bangsawan yang kayak gitu. Jadi dia mutusin nih buat hidup kayak rakyat biasa aja dan bersembunyi. Jadi berlanjutlah obrolan mereka tentang jodoh, tentang adiknya Minato, dan tanpa sadar Minato mulai nyaman nih sama Rei. Rei pun mau pulang dan berpamitan ke Minato. Mereka pun berpisah. Di keesokan harinya, Kanata ngobrol nih sama Minato. Sampai-sampai Rei datang buat ngobrol bentar sama Minato. Yang membuat Kanata syok. Dan ternyata Rei sekarang ngasih tahu ke Minato kalau calon tunangan dirinya sudah ditentukan. Satu kelas kaget. Minato yang tahu nih sosok asli Rei itu siapa mencoba nih mikir buat ngasih reaksi yang normal. Jadi Minato coba bisa basa-basi aja ke Rei. Dan Rei pun pergi. Satu kelas kaget dan hopeless. Kanata juga bilang nih kalau Minato mau nangis sudah nangis aja. Karena Minato abis ditolak sama Rei. Di rumah Minato cuma diam mikirin kejadian tadi. Sampai Minato ditelepon sama ayahnya sendiri. Keesokan harinya Minato marah-marah. Ternyata Minato juga mau dijodohin. Kayaknya lagi musim berjodohan kali ya. Tapi kok gua gak kebagian? Ya. Tiba-tiba muncul nih helikopter dan ada yang melompat. Ternyata itu adalah ayahnya Minato. Ayahnya Minato langsung nih kasih semangat ke Minato dan ngasih tahu kalau jodohnya itu cantik banget. Jadi di sini Minato langsung nih mengeluarkan mode Ichijo dia dan berjalan dengan gagah dan akan menghadapi takdir ini dengan sepenuh hatinya. Ternyata bener nih, udah ada satu sosok wanita duduk menunggu Yamato. Ternyata bener nih, sudah ada satu sosok wanita duduk menunggu Minato. Dan ternyata jodoh dari Minato adalah Nanase Rei, putri kedua dari keluarga Nanase. Rei langsung memperkenalkan dirinya dan Minato masih nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Tapi Nanase nggak basa-basi lagi, langsung nih manggil Minato dengan sebutan suami. Nanase terlihat bahagia banget dan para bapak-bapak juga pada semangat nih. Nanase kayaknya emang udah cocok sih jadi istri. Udah mana cantik kan? Dan pastinya Nanase juga akan selalu mencintai Minato selamanya. Dan ternyata besok Nanase akan mulai tinggal bareng bersama Minato. Di keesokan harinya Nanase beneran pindah ke rumah Minato. Mereka pun kini udah selayaknya sepasang suami istri. Minato pun duduk berbarengan dengan Rei dan cerita banyak hal bareng nih. Tapi tiba-tiba Rei malah rebahan di kasur dan ngajak Minato buat join lah. Tapi ternyata serangan Rei nggak coba berhenti melalui gerakan tubuhnya aja. Rei pun bilang, kalau nunggu malam kelamaan, mending lakuin sekarang aja. Jadi Minato yang notabene seorang pria langsung menyerang Rei dan menindih Rei. Dan alhamdulillahnya Rei ini udah siap nih kalau disuruh buat anak sekarang. Tapi Minato malah nolak dan milih buat melarikan diri dan mau mandi aja. Ya udah, Minato masuk toilet dan lepaskan bajunya. Tapi kok Rei malah ikutan dan mau bantu Minato buat basuh punggungnya. Dan nggak cuma mandi aja. Pas makan malam, Rei juga mau suapin Minato. Pas habis belajar, Rei mau pijitin Minato. Minato yang stres pun, ya gue dapet kayak gitu. Minato yang stres pun akhirnya pergi ke supermarket buat nenangin pikiran. Tapi sepanjang perjalanan ya dia masih kepikiran aja sama si Rei. Tibalah Minato di rumahnya dan masuk ke kamarnya. Ternyata udah ada Rei yang tidur pakai baju tidurnya si Minato. Minato suruh Rei ganti baju, tapi Rei nggak mau karena katanya ini malam pertama mereka tidur bareng. Jadi mereka harus buat nih momen spesial yang tidak terlupakan. Nggak nanggung-nanggung, Rei ini udah beneran siap boy.
Minato yang udah nggak kuat, dia akhirnya oke aja. Dan Rei langsung nyuruh Minato buat masuk ke selimut mereka. Mereka pun tidur bareng dan muncul nih perbincangan sedikit. Sampai-sampai Rei kini memeluk Minato. Karena Minato yang tadinya mau melakukan hal-hal suami istri tidak jadi. Dan malah tidur aja si Minato. Rei sampai ketakutan. Apakah dia gagal jadi istri yang baik? Ternyata dari pagi alasan Rei ngelakuin itu semua tuh biar Rei bisa dilihat sama Minato sebagai istri yang baik. Tapi ya mau gimana, emang Minatonya aja masih ragu. Tapi ya pas Minato sudah siap, Rei-nya udah ketiduran. Sambil ngigau tentang menjadi istrinya Minato. Minato pun kini tidur juga dan terus menggenggam tangan Rei. Rei pun membalas itu dengan memeluk tangan Minato. Men ya. Jadi kalian bisa lah subscribe channel Nonton Dulu dan like, comment, share buat ngasih tahu teman-teman kalian tentang video ini, tentang kisah gua. Dan kalian pun juga bisa support aku lewat Saweria buat request nextnya bahas manga apa sih. 1 subscribe dari kalian, 1 like dari kalian, 1 jodoh buat admin. Thank you.